Ya pemirsa, saat ini kami akan juga mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di KPU RI yang tengah berlangsung. Itu sebagai penjaga suara dan juga sebagai pengabdi. Bolehkah saya meminta teman-teman semua tepuk tangan untuk teman-teman KPU sekarang? Itu saya setuju. Nah, untuk demi kelancaran kita pun harus sepakat bahwa memang tadi yang disampaikan itu terkait dengan proses rekapitulasi yang sudah dilakukan dari tingkat bawah. Itu tadi Akang sampaikan wajib dianggap benar. Itu pun saya setuju. Namun demikian, ini pun kita harus mengingatkan ada satu asas yang memang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama itu adalah asas hukum res judicata pro veritate habetur. Putusan suatu lembaga harus dianggap benar sampai ada putusan lembaga yang lebih tinggi membuktikan sebaliknya. Itu kita bicarakan pertama. Jadi ketika memang pada saat kemarin sudah diketok, baik dapil 1 sampai dapil 7, ya kita memang harus anggap benar. Karena apa? Secara proses administrasi, teman-teman KPU itu sudah menyelesaikan. Nah, tapi ada namanya form kejadian khusus. Ini menjadi perhatian dari satu tingkat di atasnya untuk menindaklanjuti dan apabila diperlukan memutus. Mungkin apabila ini menjadi bahan diskusi untuk ke depan kita sambil berjalan. Tapi yang penting saya juga sepakat tadi, apabila ada kesalahan dan PHPU itu semua akhirnya masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi. Setuju. Tapi yang perlu diperhatikan begini, bila mana ada satu kejadian khusus, ya, dan kejadian khusus itu memang menjadi satu hal yang harus disampaikan oleh teman-teman KPU, karena teman-teman KPU menyertakan kejadian tersebut, itu patut untuk dipertimbangkan juga pimpinan. Jadi saya rasa kita menyamakan frekuensi dari sisi bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah bagaimana kesepakatan yang saat ini mungkin nanti kita sepakati bersama dan kita lakukan. Termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan dari pimpinan sidang yang luar biasa. Beberapa hari ke belakang saya mengamati dan melihat dari media, ini keadilan luar biasa dan sangat mencerminkan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan asas-asas. Kami pun berharap penyelesaian-penyelesaian ini dalam koridor bagaimana bila mana ada permasalahan, kita harus selesaikan dengan prinsip-prinsip yang kita anut bersama. Jadi ini pun juga bergantung nanti ada kejadian khusus di dapil 1, izin pimpinan, bila mana tadi pimpinan sudah mengarahkan telah bisa disampaikan setelah menyelesaikan, nanti kami izin untuk menyampaikan langsung sebagai saksi dari Partai Nasdem. Terima kasih. Itu tadi update terkini dari KPU mengenai proses rekapitulasi suara. Pak Putu, kalau tadi kita amati ya, itu kan sebenarnya adalah kondisi-kondisi atau permasalahan-permasalahan khusus yang seharusnya bisa diselesaikan di rekapitulasi berjenjang. Ya. Namun nyatanya tidak. Kelewatan, ya. Dan itu selalu begitu, selalu berulang di setiap pemilu. Betul tidak, Pak? Ya, ini masalahnya di mana sih, Pak? Apa sih yang harus dievaluasi di sini agar tidak terulang lagi di pilkada atau di pilpres berikutnya? Kalau spesifik ketika kasus keterlambatan rekapitulasi sebetulnya adalah monitoring yang paling penting. Jadi monitoring dengan ketat bagaimana posisi rekapitulasi di tiap tingkatan dan di tiap provinsi. Sama halnya ketika kita mau menjelaskan Papua soal Malaysia. Malaysia dari tahun 2009 dari zaman saya bermasalah. 2014 bermasalah lagi. 2019 kemarin bermasalah lagi, 2024. Kenapa? Karena di situ suaranya paling besar dan intrik politiknya sangat besar di situ. Saya ingin mengatakan sebetulnya dengan pengalaman sudah bermasalah begini, besok siapapun yang menggantikan Hasyim Ansyari dan kawan-kawan harusnya ini di mapping dengan baik gitu. Masalah-masalah ini.
kalau misalnya Mbak Maria cek itu, misalnya kalau kita bicara klaster luar negeri saja, Iya. klaster luar negeri, saya sudah update data dari 128 TPS. Persoalan yang paling serius di situ apa? Saya harus mengatakan dengan jujur di forum ini, DPT luar negeri kita sangat buruk, Mbak. Mengapa, Pak? Sangat buruk. Saya berikan data contoh. Misalnya, pemilih di Malaysia itu yang tercatat dalam DPT 1.750.000 sekian. Oke, yang datang ke TPS cuma 687.000. Hanya 39%. Iya. Ya. Kemudian yang menarik adalah misalnya beberapa catatan, ada salah satu TPS di Kuala Lumpur itu isi DPT-nya 1.914. Tapi yang dicatat sebagai pemilih ini yang hampir mendekati 2.000 ini yang datang ke TPS cuma berapa? Cuma 89. Bagaimana menjelaskan itu bahwa DPT itu bagus misalnya? Yang kemudian jadi pemilih khusus hampir 695, kemudian DPTB 551. Memang pemilihnya jadi 1.335 dengan DPD 1.900. Saya ingin mengatakan apa? 1.900 yang dinyatakan sebagai DPT ini, kecurigaan saya sebagai mantan penyelenggara, jangan-jangan sebetulnya oleh pihak Kementerian Luar Negeri dengan jajaran di bawahnya tidak pernah diupdate itu. Ini sudah barang usang semua lalu diserahkan lagi ke KPU. KPU juga tidak punya aparat karena di luar negeri tidak punya aparat untuk mengikuti saja begitu jadinya ya. Menerima saja apa adanya, lalu barang ini kemudian tidak ada. Misalnya ada catatan-catatan menarik soal luar negeri itu misalnya. Ada DPT di TPS maaf tadi yang saya bilang tadi di Jeddah ya, di Jeddah TPS 1 di Jeddah 1.900. Ini TPS 2 di Kuala Lumpur ini. DPT-nya persis 2.000. Pemilih yang hadir yang dari 2.000 itu berapa? Cuman 5. Kaget toh? Iya. Kaget. 5. Ini catatannya. Ini masalahnya apakah mereka tidak tersampaikan informasinya para DPT ini atau? Saya masih berbaik sangka karena di Kuala Lumpur kan pemilunya diulang. Pemilunya diulang. Masa sih dari 2.000 ini tidak ada yang datang misalnya 1.000 atau 500, cuma 5 orang saja yang datang. Pemilih yang terdaftar di DPT. Kalau yang datang kemudian 500 atau berapa, saya masih bisa memaklumi bahwa karena pemilu ulang maka rendah partisipasinya. Tapi dari 2.000 yang datang 5, penjelasannya sudah sederhana. Oh ini DPT-nya rusak. DPT-nya rusak, yang DPTB yang datang kemudian 169. Rusak itu maksudnya gimana? Tidak terupdate itu tadi, Pak? Ya, pemilih kita di luar negeri mobilitasnya kan sangat tinggi, Pak. Dia kerja di Malaysia 2 tahun, lalu balik lagi, kemudian ada pendatang baru lagi. Makanya jangan-jangan ini migran-migran yang sudah 10 tahun lagi, yang sudah dia balik lagi ke Indonesia masih tercatat sebagai pemilih. Itu saja jawabannya dan tidak pernah diupdate. Dan ini prestasi buruk sebetulnya pemutaran DPT di luar negeri yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menurut saya gitu. Baik. Itu kalau tadi kalau mau dicek lagi banyak lagi kasus itu. Tapi yang seksi kasusnya di luar negeri adalah soal bagaimana kemudian DPT itu bermasalah. Kalau di Malaysia makanya sekarang ada rekomendasi kan tidak lagi menggunakan sistem pos. Kita sudah tahu dari 3 kali pemilu memang kecurangannya terjadi di sistem pos. Baik. Yang bisa diorganisir oleh satu orang untuk menguntungkan caleg tertentu misalnya. Baik, itu tadi kalau catatan-catatan dari Pak Putu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.